Sistem limfatik. Topik yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu mempelajari dan memahami proses peredaran limfe. Topik selanjutnya itu landasan teori. Cairan limfe berasal dari cairan interstitial memiliki komposisi yang hampir sama dengan darah tetapi tidak mengandung eritrosit. Dalam cairan limfe didapatkan hampir semua protein seperti yang ada di dalam plasma darah. Sistem limfatik merupakan rute aksesori yang memungkinkan pemindahan protein, debris, dan materi partikulat pada ruang interstitial atau antar sel yang tak mungkin dipindahkan langsung melalui absorpsi langsung ke dalam kapiler darah untuk diangkat ke aliran vena. Di dalam ruang interstitial terdapat kapiler-kapiler limfatik yang menampung cairan interstitial. Kapiler limfatik tersusun oleh satu lapis sel endotel yang terletak di atas membran basalis permeabel terhadap seluruh zat terlarut dalam cairan interstitial termasuk protein. Pada tempat-tempat tertentu saluran limfe akan melalui kelenjar-kelenjar limfe. Kelenjar limfe terutama banyak didapatkan pada daerah leher, ketiak, lipatan paha, dan di sekitar usus kecil. Pembuluh limfe pada dasarnya adalah saluran yang membawa cairan jelas atau keputih-putihan yang disebut getah bening. Cairan ini memasuki pembuluh dengan cara berdifusi ke dalam kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler sistem kardiovaskuler. Getah bening membantu dalam clearing jaringan infektif organisme, racun, dan lain-lain. Salurannya berbentuk tabung mirip pembuluh darah yang mencakup semua jaringan tubuh. Di sepanjang pembuluh limfe terdapat organ yang disebut nodus limfe yang menyaring limfe. Di dalam nodus limfe terdapat jaringan ikat yang berbentuk seperti sarang lebah dengan ruang-ruang yang penuh dengan sel darah putih. Nodus limfatikus terdapat sepanjang jalur pembuluh limfe berupa benda oval atau bulat kecil. Fungsi nodus ini untuk menyaring antigen dari limfa dan menginisiasi respon imun. Pembuluh limfe atau getah bening berperan dalam penyerapan cairan dan makromolekul dari jaringan dan mengambil lipid pada usus. Pembuluh limfe juga mengangkut antigen dan leukosit di antara jaringan perifer atau jaringan paling luar, kelenjar getah bening, dan darah. Karena hal itu, pembuluh ini penting dalam induksi dan regulasi respons sistem imun. Pembuluh limfe merupakan bagian sistem limfatik yang merupakan sistem pertahanan sekunder. Sistem pertahanan primer dilaksanakan oleh kulit dan membran mukosa. Selain pembuluh darah, pembuluh limfe juga berkontribusi dalam respon inflamasi tubuh. Pembuluh limfe meregulasikan respon inflamasi dengan cara membawa cairan leukosit dan antigen dari jaringan yang terinfeksi ke node limfe dari ke organ limfe sekunder. Dengan demikian, hal ini berkontribusi dalam menurunkan infeksi dan memulai inisiasi respon imun spesifik. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama itu buku ajar anatomi dan fisiologi manusia, kemudian atlas anatomi, dan buku sumber lain yang relevan. Topik selanjutnya itu prosedur atau petunjuk pelaksanaan. Gunakan informasi yang saudara peroleh dari buku sumber dan narasumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kemudian pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah perbedaan komponen darah dengan cairan limfe? Jawabannya, perbedaan komponen darah dengan cairan limfe yaitu dari segi cairan yang disediakan, cairan limfe itu berupa getah bening, sedangkan komponen darah itu berupa darah. Dari warna cairan limfe itu berwarna kuning muda, sedangkan komponen darah berwarna merah. Dari sistem sirkulasi, cairan limfe itu terbuka, sedangkan komponen darah tertutup. Kemudian penyebab aliran, cairan limfe itu disebabkan oleh kontraksi otot rangka, sedangkan komponen darah disebabkan oleh kontraksi jantung. Kemudian dari macam pembuluh, cairan limfe itu pembuluh limfa, sedangkan komponen darah arteri dan vena. Kemudian dari zat yang diangkut, cairan limfe itu lemak atau asam lemak plus gliserol, sedangkan komponen darah oksigen, CO2, monosakarida, dan asam amino. Pertanyaan yang kedua yaitu apa fungsi cairan limfe? Jawabannya, fungsi dari cairan limfe yaitu pertama, pembuluh limfe atau getah bening berperan dalam penyerapan cairan dan makromolekul dari jaringan dan mengambil lipid pada usus. Yang kedua, mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstitial termasuk protein plasma ke darah sehingga membantu mempertahankan keseimbangan cairan atau fluid balance.
Yang ketiga, mempertahankan tubuh terhadap penyakit dengan memproduksi limfosit. Yang keempat, mengeluarkan zat-zat toksik dan debris seluler dari jaringan setelah infeksi atau kerusakan jaringan. Dan yang kelima, pembuluh limfe mengendalikan kualitas aliran cairan dengan cara menyaring melalui nodus-nodus limfe sebelum mengembalikannya ke sirkulasi. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan proses peredaran limfe. Jawabannya, proses jalan limfe dimulai dari keluarnya cairan yang disebut cairan interstitial yang mengandung zat-zat makanan di dalamnya keluar dari kapiler darah. Setelah keluar dari kapiler darah, kemudian masuk ke dalam jaringan-jaringan di sekelilingnya. Kemudian akan memberikan zat-zat makanan dari jaringan. Kemudian setelah itu cairan tersebut akan berkumpul di lekak-lekak jaringan yang kecil sekali. Dari lekak-lekak tersebut, limfe mengalir melalui jalan-jalan limfe. Proses masuknya seperti pada susunan jalan darah. Pertama, limfe itu masuk ke dalam kapiler, kemudian antara kapiler yang satu dengan yang lain bertemu dan akhirnya menjadi besar yaitu pembuluh limfe. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah yang dimaksud dengan kelenjar limfe? Jawabannya, kelenjar limfe atau kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem limfatik yang juga terdiri dari limfa, timus, sumsum tulang, dan amandel serta adenoid. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu, pernahkah saudara mendengar tentang operasi amandel? Apakah sebenarnya amandel tersebut? Dalam keadaan bagaimana diperlukan operasi amandel? Jawabannya, radang amandel atau tonsilitis adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Adapun operasi yang dapat dilakukan sebagai penanganan radang amandel apabila mengalami kondisi yang fatal, yaitu adanya pendarahan pada amandel, pembengkakan amandel yang menyebabkan kesulitan untuk makan, adanya abses peritonsil, yaitu infeksi bakteri yang menyebabkan munculnya kumpulan nanah atau abses di amandel. Pertanyaan ke-6 yaitu, pernahkah saudara mendengar sakit di ketiak jika di bagian tertentu tangan saudara terinfeksi kuman dan meradang? Bagaimana saudara menjelaskan kejadian tersebut? Jawabannya, salah satu penyebab rasa sakit di ketiak adalah adanya kelenjar getah bening atau limfe. Kelenjar getah bening adalah pusat sistem kekebalan manusia, yaitu kelenjar kecil yang berguna untuk menyaring cairan dari sistem jaringan limfa. Di dalam kelenjar getah bening terdapat sel pembentuk kekebalan tubuh, yaitu sel darah putih dan sel pembentuk antibodi yang berfungsi melawan infeksi dan sel kanker. Apabila tangan atau bagian lainnya pada tangan terinfeksi bakteri atau kuman, maka kelenjar getah bening akan bekerja terlalu keras sehingga mengakibatkan peradangan serta rasa sakit pada bagian ketiak tersebut. Pertanyaan ke-7 yaitu, penderita kekurangan protein dalam waktu yang lama menunjukkan gejala oedema. Jelaskan terjadinya oedema tersebut. Oedema adalah penumpukan cairan dalam ruang di antara sel tubuh. Penyakit ini terjadi karena asupan albumin, protein utama dalam darah manusia, sangat sedikit. Ciri dari penyakit ini adalah kulit yang membengkak. Penyakit edema akibat kekurangan protein erat kaitannya dengan penurunan tekanan osmotik intravaskuler. Penurunan tekanan osmotik intravaskuler biasanya terjadi karena penurunan konsentrasi plasma protein, terutama albumin atau hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia dapat mengurangi tekanan osmotik fluid intravaskuler yang mengakibatkan terjadinya peningkatan filtrasi cairan dan penurunan absorpsi atau penyerapan yang puncaknya mengakibatkan terjadinya edema. Hipoalbuminemia dapat terjadi karena penurunan produksi albumin oleh hati atau terjadi kehilangan plasma yang berlebihan. Itulah tadi video mengenai sistem limfatik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.